Beberapa bulan kemarin, ramai di sosial media mengenai longsor yang terjadi di Papua Nugini. Lebih dari 2.000 orang tertimbun tanah longsor yang melanda desa di bagian utara Papua Nugini. Bencana tanah longsor yang melanda Papua Nugini Jumat Akibat longsor besar yang menerjang desa Yambali, Papua Nugini pada Jumat pekan lalu, yang diperkirakan menimbun sekitar 2.000 orang. Ngeri banget nggak sih? Akibat longsor ini bahkan sampai menutup 200 meter jalan raya di dekat kejadian. Nah, di video kali ini saya akan membahas seberapa parah kondisi akibat bencana ini. Dan kok bisa longsor ini bisa terjadi? Oke, cukup basa-basinya dan ini dia pembahasannya. Sebelum masuk ke berita utamanya, kita bakal bahas dulu nih sejarah tentang Papua Nugini. Buat kalian yang ngira kalau Papua Nugini ini adalah bagian dari negara Indonesia, kalian salah ya. Karena Papua Nugini ini adalah sebuah negara yang merdeka pada tahun 16 September 1975. Papua Nugini merupakan salah satu persemakmuran Inggris yang terletak di bagian timur Pulau Papua. Tapi yang perlu kalian tahu, kalau Papua Nugini ini dia memang satu daratan dengan Papua Barat yang menjadi bagian dari Indonesia. Lah, terus kok bisa misah gitu? Waduh, ini bakal panjang sih kalau mau bahas pertanyaan yang satu ini. Mungkin di lain video kali ya. Kalau dijelasin secara singkat, kenapa keduanya bisa terpisah? Padahal satu pulau kan. Pada tahun 1884, kolonial Inggris di Port Moresby memproklamasikan bahwa bagian tenggara New Guinea menjadi wilayah kekuasaannya. Di tahun yang sama, bendera Jerman dikibarkan di timur laut New Guinea. Kedua peristiwa tersebut telah menyadarkan Belanda bahwa dia harus menjaga wilayah kekuasaannya. Belanda kemudian bertindak cepat jika tidak ingin wilayah New Guinea bagian barat jatuh kepada kekuasaan bangsa Eropa lainnya. Belanda mengklaim mulai dari Raja Ampat hingga 141 derajat bagian timur atau garis yang membentang antara timur Jayapura hingga Merauke. Klaim Belanda ini akhirnya diakui oleh Inggris pada tahun 1895, diikuti oleh pengakuan Jerman pada tahun 1910. Garis internasional ini masih berlaku hingga sekarang, yang memisahkan antara Papua Nugini dengan Papua Barat atau Papua yang menjadi bagian dari negara Indonesia. Pada abad ke-19, Jerman memerintah bagian timur laut negara ini selama beberapa dekade. Namun pasca Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa memberi wewenang kepada Australia untuk mengelola wilayah tersebut. Singkat cerita, Inggris menganeksasi atau menggabungkan daerah kekuasaan Papua miliknya ke bawah otoritas persemakmuran Australia pada tahun 1902, dan pada tanggal 16 September 1975 Papua Nugini memperoleh kemerdekaan penuh dari Australia. Nah, jadi itu ya sedikit sejarah mengenai negara Papua Nugini. Kita bakal lanjut nih ke bab selanjutnya. Pihak berwenang belum menentukan penyebab pasti kenapa bencana ini bisa terjadi di Enga. Namun tanah longsor di Papua Nugini ini bisa terjadi karena kombinasi berbagai faktor. Yang pertama adalah karena letak geografis negara ini yang membuatnya rentan terkena bencana alam, siklon, kekeringan, gempa bumi, banjir, tsunami, dan letusan gunung berapi. Karena hal ini dapat melemahkan lereng dan membuat medan tidak stabil, sehingga meningkatkan terjadinya tanah longsor. Selain itu, dampak El Nino dan La Nina yang membuat cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim dunia. El Nino yang membawa permukaan laut menjadi lebih hangat, dan La Nina yang membuat kondisi permukaan laut menjadi lebih dingin. Hal ini dapat memperparah situasi, memicu kekeringan dan banjir yang lebih dahsyat lagi. Ternyata letak geologis ini lumayan mempengaruhi ya. Ya, kita berdoa yang terbaik aja lah ya buat Papua Nugini. Semoga diberi kesabaran, ketabahan, dan semuanya bisa lekas kembali seperti semula, oke? Berdoa dimulai. Seperti yang saya katakan tadi, terdapat sekitar 2.000 orang yang tertimbun akibat bencana longsor tersebut. Ini kan parah banget ya. 2.000 orang lo bayangin. Dan salah satu penyebab kenapa bisa sebanyak ini adalah karena bencana longsor ini terjadi pada waktu 03.00 waktu setempat. Ya, jam 3 malam gitu. Orang-orang masih pada tidur kan.
Menurut salah satu warga yang menjadi korban longsor, menyebut jika longsor terjadi sekitar pukul 3 dini hari, di mana Jadi ya begitu, dan daerah tempat terjadi tanah longsor ini berada di desa terpencil Kaukalam, sekitar 600 km atau 372 mil dari barat laut ibu kota Morse Bay, dan diperkirakan lebih dari 150 rumah tertimbun akibat puing-puing longsor tersebut akibat dari bebatuan yang terus berjatuhan dan tanah yang terkena tekanan secara terus-menerus. Profesor Geologi Alan Collins dari Universitas Adelaide mengatakan tanah longsor tersebut kemungkinan terjadi karena curah hujan yang tinggi. Meskipun tanah longsor tampaknya tidak dipicu secara langsung oleh gempa bumi, namun sering terjadi gempa bumi yang disebabkan oleh tumpukan lempeng yang membentuk lereng curam dan pegunungan tinggi, sehingga bisa menjadi sangat tidak stabil. Menurutnya, curah hujan bisa saja mengubah mineral penyusun batuan dasarnya, sehingga melemahkan batuan pembentuk lereng bukit curam. Selain Alan Collins, Direktur National World Vision Chris Jensen juga menyatakan bahwa saat itu tidak ada laporan gempa bumi, namun justru hujan deras banyak terjadi, serta aktivitas tektonik dari hujan deras dan badai menyebabkan peningkatan erosi, banjir, dan air pasang. Hal tersebut meningkatkan kemungkinan terjadinya longsoran batu yang berbahaya. Selain itu, fakta bahwa negara ini terletak di cincin api atau maksudnya adalah serangkaian gunung api aktif dan aktivitas seismik yang tinggi membentang di sepanjang perbatasan dua lempeng tektonik Pasifik. Ya, tentu hal ini juga bisa mengakibatkan longsor juga. Jadi ya kesimpulannya, tanah longsor di Papua Nugini ini terjadi karena beberapa hal yang letak geologisnya itu meningkatkan terjadinya longsor ini. Dan memang karena yang kemarin itu di sana tuh hujannya lagi deras-derasnya gitu, bukan karena gempa bumi. Dan kemungkinan terbesarnya ini ya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi pada waktu itu. Ya, kita berdoa aja semoga keadaannya bisa membaik dengan segera. Kalau kalian ada yang mau bertanya, menambahkan, atau ada yang mau merevisi, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.